Dinamika politik tanah air dikejutkan oleh keputusan Ganjar Pranowo mania yang menarik dukungannya terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada Pilpres 2024 mendatang. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania. Menurut Immanuel, pembubaran Ganjar Pranowo Mania dilandasi oleh 5 alasan. Pertama, karena tidak ada kepastian dari PDIP mengenai keputusan pengusungan Ganjar sebagai capres. Kedua, Ganjar dinilai tidak mampu meyakinkan rakyat, pendukungnya, dan partainya untuk mengusung dia sebagai capres. Ketiga, tidak ada nilai lebih yang ditonjolkan oleh Ganjar Pranowo sebagai capres alias miskin gagasan. Keempat, Ganjar dinilai bukan sosok yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Kelima, tampilan Ganjar di media sosial dinilai berbeda dengan tampilan keseharian yang sesungguhnya. Benarkah Ganjar Pranowo seinferior itu di mata Ganjar Pranowo Mania? Bukankah Immanuel dan teman-temannya yang tak lain adalah relawan Jokowi, sudah punya pengalaman memitigasi potensi capres yang didukungnya? Artinya, jika tiba-tiba mundur di tengah jalan, patut diduga telah terjadi perubahan konstelasi kepentingan, yang salah satunya dilandasi oleh untung rugi. Sulit membayangkan politik praktis tanpa ada suatu kepentingan yang melatar belakanginya. Kepentingan dalam konteks ini dapat dimaknai sangat luas. Apakah kepentingan tersebut berbasis ideologis untuk masyarakat atau bangsa yang lebih baik, atau berbasis transaksi yang mengedepankan keuntungan individu maupun kelompok, baik dalam bentuk jabatan maupun uang? Sebuah adagium politik menegaskan bahwa hanya ada satu yang abadi dalam politik, yakni kepentingan. Lantas kepentingan seperti apa yang mewakili sikap Ganjar Pranowo Mania membubarkan diri? Politisi senior PDIP, Profesor Hendrawan Supratikno justru mempertanyakan sikap Ganjar Pranowo Mania yang mundur secara tiba-tiba. Apakah dilatar belakangi perubahan orientasi sponsor, atau sekadar kebisingan agar denyut pasar politik tetap terjaga? Atau disebabkan perubahan bacaan peta politik ke depan, ucap Hendrawan. Beragam analisa maupun prediksi tercurah ke publik merespon hal ini. Narasi Immanuel Ebenezer di media dipandang bukanlah mewakili isu sebenarnya yang menjadi alasan menarik dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Immanuel dan rekan-rekannya diyakini akan segera berganti baju, kemudian mendeklarasikan dukungan kepada salah satu capres yang dianggap bisa mewakili kepentingan mereka. Signal-signal tersebut sebenarnya sudah terbaca dari sikap politik dari figur-figur kunci dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Salah satu figur kunci itu tak lain tak bukan adalah Joko Widodo, yang di beberapa kesempatan secara vulgar mendukung Prabowo Subianto di 2024. Dukungan itu diucapkan langsung oleh Jokowi pada peringatan hari ulang tahun Partai Perindo beberapa waktu lalu. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, kata Jokowi yang disambut riuh oleh para hadirin. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Berbeda dengan dukungan Jokowi kepada Ganjar Pranowo yang digambarkan melalui kode dan simbol-simbol, seperti dahi berkerut maupun rambut putih. Tentunya sikap Jokowi ini menjadi multitafsir, tergantung siapa dan apa latar belakang orang yang menafsirkannya. Satu yang pasti, hanya Prabowo Subianto berani lantang menegaskan dirinya adalah penerus keberlanjutan program Jokowi, termasuk Ibu Kota Negara atau IKN yang notabene adalah legasi Jokowi. Jangan lupa, ex-Ganjar Pranowo Mania sesungguhnya adalah para relawan Jokowi yang akan mendukung siapapun calon yang mau meneruskan keberlanjutan program kerja Jokowi. Dengan logika awam yang sederhana, maka ex-Ganjar Pranowo Mania kemungkinan akan segera berganti baju menjadi Prabowo Mania. Manuver ini sesungguhnya tak sulit ditebak. Alasannya, tanda-tandanya sudah diumbar ke publik. Lantas, apakah ada faktor lain yang jadi pertimbangan membubarkan Ganjar Pranowo Mania? Faktor non-teknis yang selama ini tak terungkap ke publik, namun dianggap sangat krusial, mungkin menjadi jawabannya. Faktor non-teknis itu terkait keluhan-keluhan para tim pemenangan Ganjar Pranowo saat pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Keluhan yang hanya terucap di ruang-ruang kecil, menyebut Ganjar Pranowo adalah sosok dengan karakter yang diibaratkan sebagai kacang lupa kulit. Ganjar disebut suka melupakan orang-orang yang telah berjuang membantu dirinya ke puncak karir politik. Sombong, Ganjar itu kacang lupa kulit, celetuk salah satu tim pemenangan Ganjar kepada podcastnews.id. Sumber itu mengaku tak terkejut dengan pembubaran Yiti Mania.
Ia menilai, dalam proses mendukung Ganjar, Immanuel bersama rekannya mungkin mampu membaca karakter Ganjar yang berpotensi membuat mereka diabaikan pasca Pilpres 2024. Pak Jokowi saja masih mau menegur kalau bertemu kita. Ganjar pura-pura tidak kenal kalau ketemu. Padahal kita tim pemenangan yang mengantar dia jadi gubernur Jateng, timpal sumber itu. Ia menganalisa, keputusan Immanuel Ebenezer membubarkan Ganjar Pranowo Mania dipastikan atas sepengetahuan, pertimbangan dan restu Jokowi. Dengan kata lain, Jokowi tak lagi mempertimbangkan Ganjar Pranowo sebagai capres yang akan didukungnya pada Pilpres 2024. Dalam politik praktis, persoalan non-teknis justru kerap menjadi penentu dalam pengambilan keputusan. Hal ini tak lepas dari apa yang disebut kepentingan, sebagaimana telah kita elaborasi di atas. Benar tidaknya seluruh analisa yang berkembang, akan dibuktikan dalam dinamika politik menjelang Pilpres 2024.